Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Rabu 2 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati arwah semua orang beriman. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil suci menurut Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini sangat jelas menegaskan bahwa kita diselamatkan karena Kristus, bukan karena usaha kita. Yesus yang menderita dan wafat di kayu salib itulah yang menebus dosa kita dan mengaruniakan kebangkitan. Yesus sendiri turun dari surga untuk melakukan kehendak Bapanya. Iman kepada Yesus inilah yang membawa kita kepada keselamatan. Keyakinan akan kuasa Kristus yang datang untuk menebus dosa kita, itulah yang memberi kita harapan sekaligus dasar untuk mendoakan arwah orang yang sudah meninggal. Dasar pengharapan kita adalah keyakinan bahwa semua orang yang datang kepada Yesus tidak akan ditolak atau dibuang. Bukan hanya orang baik yang diterima. Orang berdosa pun diterima dan diampuni jika datang kepada Yesus dan mohon pengampunan. Selain itu, keyakinan bahwa doa orang beriman berguna bagi orang yang sudah meninggal juga menguatkan kita untuk berdoa bagi saudara-saudari kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Iman kita sangat menolong bagi orang lain yang membutuhkan. Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah Makabe yang mengirimkan persembahan untuk penghapusan dosa bagi saudara-saudarinya yang gugur merupakan tindakan beriman yang berguna bagi orang-orang yang sudah meninggal. Berarti kita percaya bahwa orang yang sudah meninggal akan bangkit. Kepercayaan itu menguatkan kita untuk berdoa dan berharap akan kebangkitan. Doa dan iman kita sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berarti iman dan doa kita juga bisa menyelamatkan saudara-saudari kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Maka kita punya alasan untuk merayakan hari arwah semua orang beriman. Pada waktu itulah kita berdoa dan berharap bahwa saudara-saudari kita yang sudah meninggal akan memperoleh keselamatan karena kuasa kebangkitan Kristus yang kita imani. Yesus juru selamat kami, atas maut Kau menang. Perhatikanlah umat-Mu yang mengikut wafat-Mu.
Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Yesus Kau sang penghibur bagi orang yang sedih. Liburlah hati umat-Mu dan teguhkan imannya. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.